rezimnya berubah menjadi salah satu pemerintahan paling brutal dalam sejarah Afrika. Di balik bayang-bayang pegunungan Rwenzori yang megah dan hutan-hutan lebat Uganda, seorang pria bernama Idi Amin Dada muncul sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Afrika. Terlahir pada tahun 1925 di sebuah desa kecil di Uganda Barat Laut, Amin tumbuh sebagai anak yang keras dan penuh semangat. Namun, siapa yang menyangka bahwa bocah yang dulunya hanya bermimpi menjadi petarung hebat akan berubah menjadi penguasa yang ditakuti oleh dunia. Idi Amin bukan berasal dari keluarga bangsawan, namun semangatnya yang besar membawanya bergabung dengan King's African Rifles, sebuah unit militer kolonial Inggris, pada usia muda. Amin adalah seorang petinju berbakat, dan karir militernya pun menanjak dengan cepat. Kekuatan fisik dan karismanya membuatnya dihormati oleh banyak prajurit, dan tanpa sadar, ia mulai menapaki jalan menuju kekuasaan. Tahun 1971 menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat itu, Uganda berada di bawah pemerintahan Milton Obote, seorang presiden yang semakin tidak populer karena kebijakannya yang keras. Amin, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, melihat peluang emas. Dengan cermat, ia melancarkan kudeta dan menggulingkan Obote, menjadikan dirinya sebagai presiden baru Uganda. Idi Amin segera menunjukkan wajah aslinya sebagai pemimpin. Rezimnya berubah menjadi salah satu pemerintahan paling brutal dalam sejarah Afrika. Dengan dalih membersihkan Uganda dari musuh-musuhnya, Amin melancarkan kampanye teror yang menewaskan sekitar 300.000 orang. Para lawannya, baik nyata maupun imajiner, dihabisi tanpa ampun. Eksekusi publik, penyiksaan, dan penghilangan paksa menjadi pemandangan sehari-hari. Amin juga membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, seperti mengusir komunitas Asia dari Uganda, yang berdampak buruk pada ekonomi negara tersebut. Sementara itu, dia menyebut dirinya dengan gelar-gelar yang semakin mewah, seperti penakluk Kekaisaran Inggris dan Raja Skotlandia, meskipun tak satu pun dari klaimnya itu memiliki dasar. Namun, kekuasaan Amin tidak abadi. Pada tahun 1979, setelah serangkaian kekalahan militer dan meningkatnya tekanan internasional, Amin melarikan diri ke Libya, lalu ke Arab Saudi, di mana dia hidup dalam pengasingan hingga kematiannya pada tahun 2003. Setelah pelarian Idi Amin, Uganda berada dalam kekacauan. Infrastruktur negara hancur, ekonomi ambruk, dan ketidakpercayaan mengakar dalam masyarakat. Pemimpin-pemimpin berikutnya, termasuk Milton Obote yang kembali berkuasa untuk sementara waktu, menghadapi tantangan besar dalam memulihkan negara yang terluka parah akibat pemerintahan Amin. Namun, trauma yang ditinggalkan oleh rezim teror Amin tidak bisa begitu saja dihapus. Bagi banyak warga Uganda, masa pemerintahan Amin adalah masa kelam yang sulit dilupakan. Cerita-cerita tentang orang-orang yang menghilang di malam hari, tentang teman dan kerabat yang tak pernah kembali, terus menghantui mereka yang selamat. Uganda harus memulai proses penyembuhan, baik fisik maupun mental, dari luka yang dalam. Namun, warisan Amin tidak sepenuhnya hitam. Dalam cara yang aneh, ia juga meninggalkan jejak dalam budaya populer. Sosoknya yang flamboyan, dengan gelar-gelar yang aneh dan perilakunya yang tak terduga, membuatnya menjadi tokoh yang sering muncul dalam film, buku, dan dokumenter. Kisahnya mengingatkan dunia tentang risiko dari seorang pemimpin yang memerintah dengan kekuasaan absolut dan tanpa pengawasan. Mengapa seorang seperti Idi Amin bisa berkuasa, dan mengapa ia bisa berbuat begitu banyak kerusakan? Sejarawan, politikus, dan psikolog telah lama berdebat tentang pertanyaan ini.
Beberapa berargumen bahwa kekuasaannya adalah hasil dari situasi pasca kolonial yang rumit di Afrika, di mana kekosongan kekuasaan seringkali diisi oleh pemimpin-pemimpin militer. Yang lain percaya bahwa itu adalah kombinasi dari karakter pribadinya, ambisi yang tidak terkendali, dan dukungan dari kekuatan-kekuatan luar yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat Uganda. Apapun alasannya, kisah Idi Amin mengingatkan kita tentang pentingnya demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan tanpa batas dapat menghancurkan tidak hanya individu, tetapi juga seluruh bangsa. Idi Amin tidak hanya berkuasa di dalam negeri, tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi hubungan internasional Uganda. Dengan caranya yang penuh kontradiksi, ia bermain-main dengan berbagai kekuatan dunia, berpindah-pindah antara mendekati negara-negara Arab, menarik simpati dari blok timur, dan sekaligus memusuhi Barat. Amin mengeksekusi diplomat, mengancam invasi ke negara tetangga, dan bahkan menyatakan dirinya sebagai Raja Skotlandia, dalam parodi kekuasaan yang hanya ia sendiri pahami sepenuhnya. Namun, tindakan-tindakannya ini akhirnya mengisolasi Uganda dari komunitas internasional. Sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik memperparah situasi dalam negeri yang sudah kritis, membuat Uganda semakin terpuruk di bawah kepemimpinannya. Ketika Idi Amin akhirnya melarikan diri dari Uganda, ia menemukan perlindungan di Arab Saudi. Meskipun hidup dalam pengasingan, Amin dilaporkan menikmati gaya hidup yang nyaman, meskipun jauh dari kejayaannya yang dulu. Dalam masa pensiunnya, ia tetap tertutup dari dunia luar, jarang muncul di depan publik, dan sedikit yang diketahui tentang kehidupannya selama tahun-tahun terakhirnya. Pada tahun 2003, Idi Amin meninggal di sebuah rumah sakit di Jeddah. Dunia merespons kematiannya dengan berbagai reaksi, beberapa menyambut baik kepergiannya, sementara yang lain mengingat betapa besar penderitaan yang telah ia timbulkan. Bagi banyak orang, kematiannya bukanlah akhir dari pengaruhnya, karena trauma yang ia tinggalkan masih membekas di Uganda dan dalam sejarah Afrika. Kisah Idi Amin adalah peringatan abadi tentang bahaya kekuasaan yang disalahgunakan. Ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan, ketika tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan kemanusiaan, bisa menjadi alat yang mengerikan. Uganda hari ini masih terus bergerak maju, berusaha menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh salah satu rezim paling brutal dalam sejarah modern. Tapi yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, karena hanya dengan mengingat, kita bisa belajar dan memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak pernah terjadi lagi.